Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan kita satu nikmat dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, dan ini merupakan suatu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya banat, ketahuilah bahwasannya kita yang berada di tengah pandemi ini, kita masih diberikan suatu nikmat. Dan nikmat ini tidak pernah dirasakan oleh orang-orang selain orang-orang yang Allah pilih. Hatta orang Islam pun belum pernah merasakan nikmat ini. Tidak semua manusia merasakan satu nikmat ini. Nikmat apa itu? Yaitu tetap bisa merasakan menuntut ilmu, terkhusus menuntut ilmu agama. Ketahuilah bahwasannya menuntut ilmu agama ini adalah merupakan suatu nikmat. Kita bisa mendengarkan ayat dari ayat Al-Qur'anul Karim, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan suatu nikmat. Lihat di luar sana, betapa banyak orang-orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia mereka sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Bukankah menuntut ilmu merupakan salah satu wasilah, salah satu jalan yang paling mudah untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dan bersungguh-sungguh berijtihad ingin menuntut ilmu agama. Dia keluar dari rumahnya tidak lain tidak bukan hanya untuk menuntut ilmu agama. Taib, kita pada masa ini tidak bisa keluar rumah. Tapi kita minimal bisa menyiapkan diri, mandi, kemudian mempersiapkan diri, ada buku, ada pulpen, dan mendengarkan pelajaran. Dan ini merupakan ijtihad, untuk merupakan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib banat, kita sudah sampai ke semester 2. Semester 2. Di semester 2 ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang pelajaran tauhid untuk pemula dengan kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Kita kembali lagi, kita masuk lagi ke materi akidah untuk mengulang lagi pelajaran, sedikit murajaah sedikit, bahwasanya akidah ini pelajaran yang paling penting dalam seluruh pelajaran yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Karena dengan pelajaran akidah, dengan pelajaran tauhid, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling tinggi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb, mengenal Zat yang menciptakan kita, yang telah memberikan kita mata, yang telah memberikan kita telinga. Itulah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita harus mengenal Dia, mengenal apa-apa yang membuat Ia menjadi cinta kepada kita, dan mengenal apa-apa yang membuat Ia menjadi murka kepada kita. Maka dengan pelajaran akidah, dengan pelajaran tauhid, kita bisa mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Agar timbulnya rasa takut di hati kita, sehingga kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan mudah, dengan ikhlas. Maka dari itu kita lanjut pelajaran kita pada pelajaran tauhid. Untuk tahun ke-4 insyaallah ya.
Nah, pelajaran tauhid untuk tahun keempat. Di buku tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah dua kalimat syahadat, dua kalimat yang agung, yang dimana ketika orang-orang berkata atau mengucapkan dua kalimat ini, maka dia secara otomatis dia menjadi seorang muslim. Makanya kita tahun kemarin, bulan kemarin, tepat tanggal 25 Desember bertepatan dengan hari Natal, di situ ada satu ucapan, satu ungkapan yang kita sebagai orang muslim dilarang untuk mengucapkannya, yaitu selamat Natal. Nah, selamat Natal ini merupakan suatu kalimat yang tidak boleh seorang muslim diucapkan. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang-orang non muslim atau orang-orang kafir atau orang-orang Nasrani dan Yahudi dan yang lainnya. Dalam ungkapan selamat Natal berarti kita telah meyakini, ada keyakinan dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Karena pada hari itu mereka merayakan atas kelahiran Isa Al-Masih. Maka dari itu kita dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Begitu pula juga dengan mereka yang tidak mau dan mustahil akan mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama-sama hanya ucapan saja, sama-sama kalimat saja. Dan setiap apa yang kita ucapkan akan berat konsekuensinya. Apa yang kita ucapkan akan berat konsekuensinya. Maka dari itu Ananda tidak boleh mengucapkan selamat Natal, selamat ini, selamat itu kepada orang-orang kafir. Taib, apa makna dari syahadat? Kita lanjutkan di buku. Makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini maknanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau yang biasa kita sebutkan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sama saja. Ini maknanya. Rabb di semesta alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka banyak di kampung kita, di daerah kita, banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah juga yang lainnya. Dan ini mereka tidak mentauhidkan Allah. Contohnya apa? Mereka beribadah kepada Allah. Mereka sholat, puasa lillahi ta'ala. Akan tetapi di satu sisi mereka masih takut kepada selain Allah. Mereka masih takut dengan hal-hal gaib. Contohnya, coba antum perhatikan ketika ada acara pernikahan atau ada acara apa, mereka selalu mengadakan ritual-ritual penangkal atau pencegah bala. Nah, ini sama saja mereka takut kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka takut kepada selain Allah. Sedangkan ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, tidak hanya zakat. Akan tetapi ibadah itu juga termasuk ke dalamnya ada rasa cinta dan ada rasa takut. Dan ini juga termasuk dalam ibadah. Takut, berharap, cinta, ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita cinta, tidaklah kita takut, dan tidaklah kita berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
ibadah yaitu setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, ibadah di sini adalah semua atau segala sesuatu yang baik itu berupa ucapan maupun perbuatan kita yang dimana itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa contohnya yang telah disyariatkan ibadah kepada kita, yaitu sholat, zakat, haji, puasa. Dan ini merupakan ibadah. Zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Ini merupakan ibadah. Kemudian yang ketiga, ibadah itu banyak macamnya. Nah, seperti saya katakan tadi, ibadah itu banyak macamnya. Tidak hanya puasa, tidak hanya sholat saja, tidak hanya membaca Al-Quran saja. Ibadah banyak sekali macamnya. Di antaranya di sini disebutkan bahwasanya doa. Berdoa itu termasuk ibadah. Meminta itu termasuk ibadah. Maka tidaklah kita boleh untuk berdoa dan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kalian berminta kepada pabuk baluk kalian di kuburan. Karena banyak orang tua kita biasanya dulu ketika kita mulai ujian nasional atau mulai ujian atau mulai masuk bulan Ramadan atau mulai bertemunya dengan hari lebaran, mereka biasanya berbondong-bondong untuk menuju ke kuburan, membawa ceret, ada bunganya. Kemudian mereka mentaburkan dan menyiramkan bunganya, kemudian meraup atau menjarup mukanya dengan mengatakan, ini cucunya lagi sebentar mau puasa, semoga bisa kuat, sehat. Nah, ini mereka berdoa dan meminta kepada si mayit, pabuk baluk kalian. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kemudian al-khauf. Apa itu al-khauf? Yaitu takut. Kita tidak boleh takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang takut terhadap setan, kuntilanak, gundurwo, segala macam itu, maka dia diragukan ketauhidannya. Mereka diragukan akidahnya. Kenapa? Karena mereka takut kepada selain Allah. Takut itu dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada namanya takut tobi'i. Takut tobi'i adalah takutnya yang lumrah. Seperti kita takut sama macan, takut sama kalajengking, takut sama ular yang bisa memudaratkan kita. Maka ini wajar. Kita takut sama orang tua kita. Karena ini takut yang wajar. Tidak takut ini tidak takut yang sesungguhnya. Karena itu merupakan sesuatu yang wajar, yang fitrah orang manusia takut. Tapi kalau takut sama setan, ini sesuatu yang bukan fitrah, karena setan tidak bisa kelihatan. Kalau antun takut sama kalajengking, takut sama macan, ini wajar. Karena kalau tidak antun lari, maka antun akan dimakan sama macan. Maka kita wajar takut terhadap hewan-hewan tersebut, hewan-hewan buas yang memudaratkan kita. Kemudian kita tawakal. Tawakal ini juga ibadah. Maka kita tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Coba perhatikan rumah-rumah antuna. Biasanya ada orang tua kita yang menggantungkan sesuatu di balik pintu. Menggantungkan sesuatu jimat dan lain hal. Dengan anggapan, dengan tujuan bahwasanya ini yang membuat kita aman, tenang. Mereka bertawakal kepada itu. Bahwasanya ini sesuatu ini adalah perbuatan yang salah. Ini bisa masuk ke dalam syirik. Karena tawakal sungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Salat itu kita lakukan lillahi ta'ala. Kemudian berzikir, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya. Dan ini merupakan ibadah. Jadi ibadah tidak hanya salat, zakat. Ibadah juga banyak macamnya. Mana dalilnya bahwasanya doa merupakan ibadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdoalah kepadaku. Apapun masalah antuna, apapun yang membuat antuna lagi galau, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan bagimu, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang tidak mau berdoa, menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu mereka termasuk orang-orang yang sombong. Maka setiap hari kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari melainkan kita butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap hari, kalau bisa setiap detik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada barang kita hilang, pulpen kita hilang, jangan langsung teriak, "Umi, mana pulpen? Mana buku?" Minta dulu kepada sama Allah. Ya Allah, mana buku saya ya Allah? Ini namanya mendahulukan Allah dalam segala sesuatu. Ada bajunya, tidak tahu di mana taruh tempat, jangan sedikit-sedikit, "Umi, mana bajunya Umi? Di mana ditaruh?" Minta dulu sama Allah. Segala sesuatu kita minta dulu sama Allah. Kemudian, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan ini dalil bahwasanya takut itu tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Takut hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan ini dalil bahwasanya bertawakal itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Dalil bahwasanya salat merupakan ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya salat merupakan ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Wa aqimus sholah wa la takunu minal musyrikin. Dan dirikanlah salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Salat merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dari kita sudah mulai lalai dengan salat kita. Maka kembali lagi kita ingat salat kita ketika kita di pondok. Kita rajin kita menunaikan salat, maka kita tetap akan salat. Di rumah juga kita harus salat. Kita ajak orang tua kita untuk salat. Kalau sudah masuk waktu salat, ingatkan kedua orang tua kita, sudah salat, Umi, Abi, ayo kita salat. Kemudian dalil zikir, bahwasanya zikir merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang banyak dan sebanyak-banyaknya. Karena berzikir merupakan ibadah. Ucapkanlah, jangan sampai lisan kita ini kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir yang dimana zikir itu yang dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan pernah luput lisan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbakti kepada orang tua, ini juga merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana." Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Dan ini merupakan ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan ibadah.
Kemudian yang keempat, semua bentuk ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Jadi barang siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, barang siapa yang dia takut kepada selain Allah, barang siapa yang dia solatnya bukan untuk Allah, barang siapa yang dia berdoa bukan meminta kepada Allah, maka dia telah kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirin." Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada suatu dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan barang siapa yang ini, ketika kita beribadah atau meniatkan ibadah kita kepada selain Allah, maka otomatis kita sudah kafir. Karena ibadah khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memalingkan niat kepada selain Allah, maka intabih, perhatikan bahwasanya ini bisa jadi kita masuk ke dalam kekafiran. Maka berhati-hati ketika kita ibadah, perhatikan niat kita. Untuk apa kita beribadah, kepada siapa kita beribadah. Karena ibadah itu, syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini, ikhlas lillahi ta'ala. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh meniatkan ibadah kepada selain Allah. Maka syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Yaitu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, yaitu mencontohi Rasulullah. Apa yang Allah contohi kita dalam beribadah, maka kita lakukan. Contohnya apa? Berzikir, birrul walidain, kemudian membantu orang, tersenyum. Nah ini semua termasuk ibadah. Dan ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ibadahnya memenuhi dua syarat ini, maka insya Allah Allah akan terima ibadahnya. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah semata. Dan ini yang paling penting banget, bahwasanya tidaklah manusia, tidaklah orang tua kita, tidaklah kakek nenek kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Maka lihat orang tua kita, ketika mereka sudah mulai sibuk dengan pekerjaan mereka, sudah jarang sekali membuka Al-Quranul Karim, sudah jarang lagi menyentuh Al-Quran. Perhatikan kedua orang tua kita, atau perhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah mulai lupa dengan Al-Quran? Sudah jarang lagi lisan-lisan kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menjauhkan kita dari apa? Dari hidayahnya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Lantas kita, kehidupan dunia kita, pekerjaan kita, kadang kita bisa lalai, bisa main HP terus. Ini bisa Allah jadikan kita jauh dari hidayahnya. Dan ingat dalil ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Kemudian yang keenam,
Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan yang besar serta kehidupan yang baik. Dalilnya apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ketahuilah banat bahwasanya kebahagiaan itu tidak didapatkan dari harta, tidak didapatkan dari jabatan. Kebahagiaan itu tidak didapatkan dengan kepopuleran, terkenal. Kebahagiaan tidak didapatkan dengan ketampanan dan kecantikan, tidak. Kalaupun harta bisa menjadikan orang itu bahagia, seharusnya banget Korun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kalau kebahagiaan itu terdapat di harta banget, sesungguhnya Korun lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Atau kita lihat zaman sekarang, lihat artis-artis di luar sana yang antuna, mungkin setiap antuna ada TV. Lihat mereka, betapa banyak harta mereka, tapi masih banyak di antara mereka yang masih menggunakan narkoba. Kenapa? Karena mereka hidupnya tidak tenang. Mereka masih mencari kebahagiaan. Tapi sayangnya kebahagiaan tidak ada di dalam narkoba. Kebahagiaan itu dengan cara kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian kebahagiaan tidak didapatkan dengan jabatan, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan. Kalaulah jabatan dan kedudukan bisa bikin orang bahagia, seharusnya Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Tapi kemana mereka berdua? Kemana Qarun dan Fir'aun? Bukankah mereka ada di dalam neraka? Bukankah kehidupan mereka Allah adab di muka bumi ini? Maka sesungguhnya kalaulah kita ingin mencari kebahagiaan, maka carilah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah, karena dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Karena tidaklah kita mencari kehidupan dunia ini melainkan ketenangan dan kebahagiaan. Hanya ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun kita berada dalam kekurangan, kalau Allah sudah menjadikan kita bahagia dan tenang, wallah, itu menjadikan suatu kenikmatan yang besar bagi kita. Maka sekali lagi, ingatkan orang-orang yang di sekeliling kita, banat, ibu bapak kita, beritahukan mereka bahwasanya kebahagiaan, ketenangan tidak didapati dengan harta, tidak didapati dengan kedudukan dan jabatan, dengan kita terkenal, tidak. Akan tetapi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkanlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tenang di hidup dunia ini, agar kita bisa bahagia di kehidupan dunia ini. Taib, naktatim bihadal qadar. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Sudah 30 menit. Kemudian tugas buat antuna di setiap pertemuan, yaitu antuna menulis 3 dalil. 3 dalil dari ayat Al-Quran ini. Antuna menulis di dalam buku, menulis 3. Terserah pilih yang mana saja, antuna tulis 3 dalil. Ini agar antuna terbiasa menulis tulisan Arab. Baik, ini tugas dari ana. Nanti ana akan kumpulkan nanti di akhir pertemuan, atau mungkin nanti ketika bisa bertatap muka. Nah, ini akan menjadi nilai tambahan buat antuna. Taib naktatim bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.